Kebanyakan orang ya punya cerita yang senang diceritakannya kepada diri sendiri dan orang lain ya. Nggak cuma cerita tentang sesuatu yang traumatis atau bikin menderita, tapi juga cerita tentang keberhasilan ya. Nggak ada yang salah ya dengan cerita ya. Cerita digunakan untuk berkomunikasi, untuk berbagi informasi ya, untuk memotivasi dan untuk menginspirasi. Makanya para guru menggunakan cerita untuk mengajar. Para pemimpin menggunakan cerita untuk mempengaruhi ya. Cerita itu sendiri bukanlah masalahnya. Tapi masalah terjadi ketika kamu mulai mempercayai cerita itu seolah-olah itu adalah kebenaran. Saya mau bilang keberadaan ya, tapi memang betul ya, cerita itu adalah bagian dari keberadaan itu sendiri ya. Jadi artinya nggak ada yang salah dengan cerita ya. Hanya saja ya kita ya percaya bahwa cerita itu adalah kenyataan ya. Kita begitu percaya ya bahwa kita adalah orang yang dibentuk oleh cerita itu. Kita adalah bagian dari cerita itu. Kita adalah orang yang ada di dalam cerita itu. Kita adalah pusat dari cerita itu ya. Kita adalah bintang utama dari cerita itu ya. Nggak apa-apa ya kalau misalnya kamu merasa seperti itu, nggak usah malu ya, nggak usah menyangkal ya. Kebanyakan dari kita ngerasa bahwa kita adalah pusat alam semesta ya, bahwa dunia itu berputar di sekitar kita dan kita adalah sumbernya, porosnya ya, pusatnya ya. Kalau misalnya kamu berusaha mempertahankan cerita itu ya, atau kamu berusaha membenarkan, atau kamu berusaha menjelaskan cerita ya, maka pada satu titik kamu sudah percaya ya, bahkan ini termasuk cerita positif ya, kamu mengidentifikasi diri dengan cerita itu, kamu sudah percaya bahwa kamu adalah pusat cerita itu ya. Tapi cerita kan bukan kenyataan ya, cerita hanyalah cerita ya, tapi cerita dianggap penting ya, terutama cerita tentang trauma dan kesakitan ya, dan juga cerita positif bahwa kamu berhasil mengatasi segala kesakitan itu, segala kesulitan itu ya. Akhirnya kamu menjadi terjebak ya atas sesuatu yang tidak nyata ya, sehingga membuat kamu jadinya rasanya nggak berdaya, kamu putus asa ya, kamu nggak bisa, kamu ngerasa nggak sanggup ya, karena kamu tidak lagi melihat saat ini yang sudah seapa adanya, yang nyata ya, tapi kamu melihat ke cerita, yang mana cerita itu hanyalah bicara tentang masa lalu atau proyeksi masa depan ya, sekalipun itu tampaknya bermakna. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia. Karena ya ketika kita percaya bahwa kita adalah sumber dari cerita itu, tentu saja ada banyak sekali emosi yang muncul di dalamnya ya. Dari mulai rasa putus asa, mulai ngerasa nggak berdaya, sedih, nggak bisa ngapa-ngapain ya, atau mungkin takut, cemas, khawatir ya, atau mungkin kamu merasa berhasrat, bernafsu ya untuk mendapatkan sesuatu, atau mungkin kamu marah ya, kamu kesel ya, kamu frustrasi, bahkan mungkin ketika kamu berhasil menghadapi semua itu, kamu merasa bangga akhirnya, ya nggak sih? Dan kemudian kamu merasa lebih berani ya. Semua emosi-emosi itu ya, itu membatasi karena itu hanyalah energi. Bahkan sekalipun yang positif seperti penerimaan ya, seperti rasa damai ya. Karena saat ini semua itu sudah ada. Saat ini sudah kedamaian itu sendiri. Kalau kamu perhatiin ya, kalau kamu berhenti sejenak melihat ke cerita-cerita itu, atau kamu melihat ke pikiran kamu, stop dulu ya. Kamu stop ngelihat ke perasaan kamu. Saat ini sudah ada ketenangan. Saat ini sudah ada kebebasan. Ya. Saat ini sudah kesempurnaan. Tidak ada yang perlu ditambah, nggak ada yang perlu dikurang. Karena memang nggak bisa. Ya, ini sudah ketidakterbatasan. Ya. Tapi nggak begitu kebanyakan dari kita hidup, ya nggak sih? Kita begitu percaya bahwa cerita itu adalah kenyataan, kebenaran. Ya.
Makanya untuk membantu kamu ya yang masih sangat pegangan sama cerita itu ya, either itu cerita yang traumatis ataupun cerita yang positif sekalipun ya, itu pun akan membatasi ya. Maka saya membuat satu workshop yang kita sebut workshop Beyond the Story ya. Setelah saya sadari ya, saya juga nggak tahu karena saya nggak suka BTS ya. BTS punya buku dengan judul yang sama ya, Beyond the Story ya. Buat kamu ya yang suka hal-hal seperti itu, kamu pasti tahu ya. Saya juga baru tahu kok. Karena saya nggak sengaja saya ngecek judul ya. Karena yang muncul adalah ya Beyond the Story gitu ya. Itu adalah yang muncul begitu saja ya pada saat itu ya. Tapi kemudian saya googling ya, ada nggak yang bikin judul seperti itu? Nggak taunya yang keluar adalah bukunya BTS ya. Bella nih ya sangat tahu ya. Karena Bella adalah ARMY ya Bella ya. Bella bilang, wah kakak kok tahu sih Mbak Lia. Ya karena saya googling Bella, bukan karena saya tahu-tahuan ya. Ya. Diciringap sama kereta. Yeay. Ya. Nah, jadi ya, ini interupsi sebentar ya. Untuk lucu-lucuan ya. Kalau kita udah releasing, kita kerjanya ketawa ya teman-teman ya. Ketika kita sudah melepaskan emosi ya. Jadi workshop ini akan diawali seperti biasa dengan 7 hari challenge khusus untuk para member langganan ya di YouTube channel ya. Kamu bisa mengikuti workshop ini 7 hari challenge ya secara gratis tentu saja ya. Seperti biasa tentu saja dari hari ke-1 dan sampai hari ke-6 kita akan mendengarkan satu video yang sama berulang-ulang untuk membersihkan semua cerita-cerita kamu ya seputar banyak hal tentu saja yang kamu anggap adalah kenyataan ya. Yang kita akan dengarkan adalah volume 2 ya, itu untuk hanya bisa diakses oleh member sadar gembira dan sadar kebebasan ya. Tapi kemudian kalau misalnya kamu sadar memberi tapi kamu pengen ikutan ya, kamu bisa mendengarkan volume 11 ya. Volume 11 itu adalah tentang keadaan dan kondisi dunia ya yang kita anggap nyata ya. Tentu saja itu pun hanyalah cerita ya. Karena saat ini ya kalau misalnya kamu nggak ngelihat ke sosial media, nggak ngelihat ke data, nggak ngelihat ke pikiran, nggak ngelihat ke apa-apa, saat ini nggak ada ya. Itu hanyalah tetap cerita. Bukan berarti ya teman-teman kita tidak bisa melakukan sesuatu kalau diperlukan ya. Appropriate action, inspired action kita tetap bisa ya melakukan itu. Tapi kalau kita menganggap bahwa itu adalah kenyataan atau kebenaran atau satu-satunya sudut pandang yang kita anggap benar ya, itu yang bikin kita justru tidak bisa mengubah apapun yang terjadi di dunia ini. Yang tampaknya saat ini tragis ya, ada banyak sekali kejadian yang tentu saja menyayat hati ya, mencekam ya. Kalau seandainya kamu tidak melepaskan emosi ya. Tapi begitu kamu melepaskan emosi, kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan untuk mendukung itu ya. Jadi kita akan bersihkan juga ya di challenge selama 7 hari itu ya. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-6 kamu akan mendengarkan video yang sama berulang-ulang. Untuk sadar memberi silahkan dengarkan volume 11 ya. Untuk member yang lebih tinggi ya, kamu bisa mendengarkan volume 11, tapi tentu saja core-nya ya, intinya adalah mendengarkan video volume 2 tentang melepaskan cerita yang kamu pikir adalah cerita kamu ya. Nah, yang membedakan challenge ini dengan challenge lainnya ya,
Yang menarik ya, di hari ketujuh ya, biasanya kalau seandainya challenge yang sebelumnya kita akan berbagi games atau mungkin ada grup coaching ya. Tergantung pada saat itu petunjuknya yang ditunjukkan ke tubuh ini yang disebut Adelia ini ya apa ya. Tapi yang menarik dari challenge kita kali ini ya, saya akan mengundang kamu khusus member Sadar Gembira dan Sadar Kebebasan ya, untuk ikutan pengenalan atau introduction dari workshop Beyond the Story ya. Beyond the Story ini ya akan diadakan selama 7 hari sebenarnya ya. Nah, hari pertamanya ini kamu kalau seandainya member dari YouTube channel ya Sadar Gembira dan Sadar Kebebasan, kamu silakan ikutan ya. Jadi kita di sana kita akan membahas apa sih sebenarnya cerita itu, bagaimana sih sifat alami dari cerita itu ya. Karena ketika muncul rasa keakuan ya, cerita itu menjadi punya aku ya. Jadi tampaknya ada dua realitas. Realitas yang pertama adalah ini yang sudah sama adanya ya, yang sudah tidak perlu diubah, ini yang hanya yang tampaknya terjadi aja, hanya yang tampaknya muncul aja. Semuanya terjadi secara spontan tanpa campur tangan siapapun ya, tidak perlu bantuan seorang aku ya. Tapi kemudian ketika ada aku, muncul realitas kedua ya, itu terjadi pada aku ya, aku yang lagi nonton ya live ini ya, nonton video ini ya. Padahal sebenarnya video ini terjadi begitu saja ya, tanpa campur tangan siapapun ya. Ini kan semua spontan yang saya omongin, nggak saya rencanain, ya nggak sih? Tapi ketika ada aku yang bicara dan ada aku yang menonton, tampaknya menjadi ada dua realitas. Padahal ini hanyalah yang tampaknya terjadi aja ya. Ini yang bikin rumit hidup ketika ada rasa keakuan itu ya. Kita pengen menulis cerita kita pengen memperbaiki cerita kita ingin mengubah cerita kita. Rasanya ada tujuan dari sini ke sana ya. Rasanya ada yang perlu dicapai ya. Akhirnya ini yang bikin banyak sekali kerumitan dalam hidup. Padahal semuanya hanyalah yang tampaknya terjadi aja. Ya nggak sih? Kalau kamu mau menyadari ya. Nah, ini akan kita bereskan ya di hari pertama workshop itu ya. Jadi kamu yang ikutan challenge 7 hari di YouTube, kamu silakan bergabung di hari pertama workshop itu. Ya, jadi kita akan releasing, ya kita akan melepaskan keinginan untuk menulis ulang cerita itu, ya, memperbaiki cerita itu, mengubah cerita itu, mengontrol cerita itu, memahami cerita itu, ya, mengendalikan kemana alur cerita itu berjalan, ya, pokoknya keribetan yang bikin hidup kita rasanya nggak enak dan nggak bisa menikmati saat ini seapa adanya yang sudah sempurna ini, kita akan bereskan itu di hari pertama ya. Nah, lalu di hari berikutnya, di hari kedua ya, kita akan masuk ke workshop yang sebenarnya ya. Artinya kamu yang sudah ikut membership, kalau misalnya kamu tertarik untuk ikut workshopnya, kamu silahkan hubungi Tami ya. Silakan klik link di bio ya, ketuk link di bio atau komen di kolom komentar untuk ikutan ya. Tapi kamu yang sudah ikutan ya, kita akan masuk ke topik kita ya, yang akan tentu saja terjadi di hari kedua ya. Topik kita yang pertama itu adalah tentang tubuh ya, cerita tentang tubuh kita. Gimana pun juga ya, selama kamu masih merasa bahwa kamu adalah siapapun nama kamu dipanggil, kamu ngerasa tubuh itu punya kamu ya. Semua yang terjadi pada tubuh itu terjadi pada kamu, ya nggak sih? Ketika kita percaya bahwa kita adalah tubuh itu, tentu saja kita ngerasa terbatas, ya nggak sih? Terutama kalau seandainya kita sudah bertambah ya usianya, kok kita nggak secantik dulu, kok kita nggak seganteng dulu, kok kulit aku turun, kok kesehatan aku menurun, kok aku dulu makan apa aja nggak pernah gemuk, tapi sekarang makan sedikit aja, kok pencernaan aku sudah tidak seperti yang aku inginkan, gitu ya. Banyak sekali limitasi ya yang kita tanamkan di dalam diri kita karena kita percaya bahwa kita terbatas hanya sekedar tubuh ini, ya nggak? Akhirnya ini bisa jadi inti cerita kita ya. Ini akan menjadi inti limitasi kita. Maka inilah yang akan kita bersihkan pertama-tama ya. Karena kalau seandainya kamu ngerasa bahwa kamu tubuh itu ya,
berat hidup ya. Dan kamu akan ada love-hate relationship sama tubuh ini, karena kamu harus merawatnya, kamu harus memberi tubuh itu makan, kamu harus memberinya pakaian, kamu harus mencukupinya, kamu harus memberikannya tempat tinggal, kamu harus memberinya pencerahan spiritual, ya, meditasi, ya, berdoa yang banyak gitu ya, releasing, ya, memberikannya relasi ya dengan orang lain, relasi yang harmonis, relasi yang suportif ya. Mencukupinya dengan uang, menyewakannya tubuh ini ya, bekerja biar dapat uang ya. Itu kan sebenarnya kita menyewakan tubuh ini gitu ya. Terus apalagi semua ya, semua yang kita lakukan dalam hidup ini berhubungan dengan tubuh ya. Kita pengen selalu sehat akhirnya ya, karena sakit rasanya nggak enak ya. Ada sensasi sedikit kita resisten. Aku nggak pengen kayak gini gitu ya. Makanya tubuh jadi sulit menyembuhkan dirinya sendiri karena dihalang-halangi terus jalannya, ya nggak sih? Bukan sesuatu yang salah ya, itu adalah sesuatu yang spontan juga terjadi secara otomatis. Jadi akhirnya ketika ada tantangan fisik, ya tentu saja setelah usia kita bertambah ya, kita jadi makin sakit-sakitan ya. Tubuh nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Padahal nggak seperti itu sih sebenarnya ya. Tubuh itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri ya. Kalau misalnya kamu belum pernah dengar cerita saya ya. Ini bukan kenyataan ya, ini hanya cerita, bukan kebenaran, dan walaupun tampaknya ada bukti-buktinya ya, tapi itu terjadi begitu saja karena saya tidak pernah melakukan apapun atas itu ya. Saya itu punya silindris di mata ya, 1,25 ya. Kalau saya itu kan keluarga dokter, termasuk dokter mata ya. Dikatakan bahwa dari kecil kita udah diberi belief bahwa itu tidak bisa sembuh ya. Mau gimana pun orang minum ini, minum itu, operasi ini, itu ya nggak bisa sembuh aja pokoknya intinya gitu ya. Nah yang terjadi adalah kemarin sekitar 2 bulan lalu saya medical check up. Salah satunya adalah memeriksakan mata ya. Ternyata silindris saya 0 ya. Dokternya bingung karena ada resep lama yang saya bawa, ada tulisannya ya minus 1,25 gitu ya. Terus tapi diperiksa berulang-ulang sampai ada 2 optician ya, ada 2 kali masing-masing dari mereka memeriksa. Yang pertama pagi ya ketika saya datang, terus kemudian saya cek lagi ke dokter mata pukul 1 siang kalau nggak salah ya, dicek lagi kan 0 gitu, tetap 0. Ya, jadi ada tuh tampaknya buktinya seperti itu ya. Yang saya lakukan apa? Enggak, saya nggak melakukan apa-apa ya. Itu satu ya. Lalu ketika saya melakukan medical check up itu ya, dikatakan kolesterol saya 200 gitu ya. Padahal saya kayaknya nggak ngapa-ngapain deh gitu ya. Terus kemudian tentu saja saya diberi obat sama dokternya. Tapi goal dokternya itu ya turunin sampai 130 deh, 120 gitu ya. Gitu. Tapi ketika saya memeriksakan diri lagi, kurang dari 30 hari ya, mungkin 28 hari deh gitu ya. Kolesterolnya udah turun jadi 71. Saya nggak melakukan apapun yang berbeda ya, kecuali minum obat itu ya, dan saya menambahkan berenang aja gitu ya. Kalau makan sehat ya saya makan lebih rapi lah gitu ya. Tapi nggak ada bagasi gitu ya, udah makan aja gitu. Saya tetap makan es krim yang banyak, saya suka es krim, saya suka coklat gitu ya. Saya tetap makan, bukan berarti saya nggak boleh sama sekali harus makan sehat, enggak, biasa aja ya. Saya tetap makan jam 12 malam. Saya tetap ngemil gitu ya, nggak apa-apa, nothing happen, malahan turun gitu ya. Terus saya ada infeksi-infeksi lainnya semuanya 0 gitu ya. Jadi ketika kita nggak ngalang-ngalangin jalan dan nggak ada reaksi, karena ketika saya dikatakan oleh dokternya punya ini, biasa aja, saya nggak ngerasa bahwa itu terjadi pada saya, sampai dokternya ngecek berulang-ulang, ini bener kan namanya, karena saya nggak ada gitu, biasa malah ketawa. Gitu ya. Jadi tubuh sebenarnya bisa menyembuhkan dirinya kalau misalnya kita nggak berpegangan pada cerita-cerita itu ya. Jadi sakitnya nggak terus berulang. Tapi kan kebanyakan dari kita nggak gitu ya, kita bangga justru ya. Kalau seandainya Bella nih bilang Bella punya penyakit yang berhubungan dengan darah gitu ya dulunya ya. Kan dulunya gitu, aku sakit, aku nggak bisa apa-apa gitu ya, aku ini aku itu ya. Kamu kalau seandainya belum pernah nonton live-nya Bella, silahkan nonton ya. Lebih pinter dari Tuhan gitu ya. Ngerasa bahwa itu nggak bisa sembuh, tapi kemudian ketika Bella melakukan releasing ya, Bella bilang bener ya,
sakit rasanya nggak enak. Kalau dulu sebelum Rising punya penyakit komorbid, rasanya menderita luar biasa ya. Sekarang alhamdulillah mulai menikmati hidup ya. Tubuhnya menyembuhkan dirinya sendiri ya. Sakitnya mungkin tetap ada tapi emosinya berbeda gitu ya. Jadi kita akan beresin deh semua reaksi kita tentang tubuh itu. Nah, lalu hari berikutnya kita akan bicara tentang perjalanan spiritual ya. Kamu yang ada di sini ya, atau orang-orang yang tertarik datang ke workshop seperti ini atau seminar-seminar seperti ini pasti punya yang disebut perjalanan mencari, seeker ya, mencari sesuatu yang spiritual ya. Entah kamu meditasi ya, entah kamu belajar energi ini itu, entah kamu senang baca buku tentang kebijaksanaan timur ya, apapun itu deh ya. Law of attraction ya, hukum tarik menarik ya, the secret gitu ya, apapun itu ya, kamu yang ada di sini pasti pernah punya perjalanan itu ya. Atau mungkin kamu belajar agama gitu ya, mendalami agama, mencari Tuhan ya. Tapi bagaimana kalau itu pun hanya cerita aja ya, cerita seorang aku ya, dan itu akhirnya menjadi limitasi. Karena kalau seandainya kita percaya bahwa itu kebenaran, akhirnya kita berpegangan sama cerita itu dan kita pikir bahwa itu adalah kenyataan ya. Aku udah ke semua tempat ya, gak berhasil, ini yang berhasil gitu. Dan kita akhirnya berpegangan pada ini. Dan kalau misalnya sampai ini tidak berhasil, apapun itu yang kamu sebut ini ya, kamu kecewa, kamu marah ya. Kok gak bisa ulang lagi? Kok ini, kok itu gitu ya. Nah, itu yang again menimbulkan penderitaan, karena semuanya itu hanya cerita dan segala sesuatu yang terjadi itu pun terurai begitu aja ya. Jadi tidak perlu menuju ini, apapun ini yang tampaknya terjadi, ini sudah semua yang kamu cari di luar sana ya. Keberadaan ini sudah kebebasan ya, titik. Mungkin nggak ada titik ini gitu ya. Tapi nggak begitu kebanyakan kita menyikapinya ya. Kita merasa bahwa kita butuh pencerahan ya, kita harus menyadari. Sesegera kamu merasa bahwa kamu adalah yang sadar, walaupun itu tentu saja membantu, ada kontraksi ya, ada sensasi, dan itu menimbulkan keterpisahan. Sudah ada keterpisahan, ada aku di sini yang menyadari itu semua, walaupun tentu saja itu sudah lebih membantu dibandingkan bahwa kamu merasa bahwa kamu tubuh itu atau sekedar pikiran atau perasaan ya. Tapi tetap aja kalau seandainya kamu masih merasa seperti itu, walaupun bukan kamu yang melakukan ya, again itu spontan ya, hanya yang muncul aja ya, itu pun limitasi ya. Makanya kalau seandainya kamu open ya untuk melepaskan itu semua ya, kita akan bereskan itu di hari ketiga ya. Nah lalu di hari keempat ya, kita akan bicara tentang uang ya. Karena ya, kebanyakan dari kita, masyarakat kita ini ngerasa bahwa uang itu adalah kekuatan tertinggi ya. Dipikir dunia berputar ya karena uang. Tanpa uang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Enggak ya, berdasarkan ini cerita again ya, pengalaman saya ya. Nggak juga kok, saya pernah banget ya ada di titik terendah hidup saya yang saya benar-benar nggak punya apa-apa ya. Tapi saya tetap jalan-jalan ya. Saya tetap makan enak gitu ya. Saya tetap bisa membayar gaji karyawan-karyawan saya gitu ya. Tapi rekening saya nol ya, nggak adaan sistem. Gimana caranya nggak tahu deh. Kalau di atas kertas nggak mungkin ya. Dan saya tetap bisa ikut retreat. Saya tetap bisa ikut retreatnya Sedona Method setahun 4 kali ya. Caranya gimana? Nggak tahu gitu ya. Ya, saya tetap bisa. Adik saya yang perempuan itu kan tinggal di London ya, saya bisa tuh bolak-balik ke London santai aja ya, nggak ada duit ya, nggak ada uang, tapi bisa ya. Gimana caranya? Nggak tahu ya, bisa aja ya. Jadi kalau seandainya ada belief ya bahwa dunia ini berputar karena uang, dan kalau nggak ada uang kamu nggak bisa apa-apa ya, mungkin ya keyakinan itu perlu dirilis kalau kamu mau ya. Karena kalau seandainya kamu berpegangan pada keyakinan itu, maka itulah yang akan jadi pengalaman hidup kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu dulunya atau mungkin sekarang kamu rasanya bergumul dengan uang ya, kamu akan ngerasa selamanya seperti itu hidupnya. Padahal enggak ya. Misal contoh kamu pengen ikut workshop, nggak ada duit gitu ya.
Di sini ada Mbak Iin nggak? Mbak Iin ini adalah salah satu yang sudah membuktikan ya bahwa selalu bisa ikut semua workshop yang saya adakan ya, walaupun gajinya tidak sebesar itu ya. Gimana caranya? Nggak tahu ya, rilis aja. Kalau Mbak Iin kan gitu, lepasin aja, ada kata Mbak Iin. Ya, Mbak Iin ini adalah salah satu contoh yang luar biasa ya, yang mana tampaknya besar pasak daripada tiang gitu ya. Tapi hidupnya tetap santai aja. Kalau kebanyakan orang besar pasak daripada tiang itu kan menderita ya. Saya juga gitu soalnya dulu ya. Besar pasak daripada tiang. Tapi enggak gitu. Saya nggak bilang itu adalah kebenaran ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kamu belum pernah releasing atau kamu belum terbiasa, kamu jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba, ngetes bener nggak gitu ya. Kamu lepasin dulu semua emosi kamu ya. Karena saya selalu bilang ya, jangan percaya kata kita ya. Kamu buktiin dulu sendiri. Kamu lepasin dulu semua belief kamu yang mencegah kamu punya apapun yang kamu inginkan dalam hidup kamu ya. Jadi kalau misalnya again kamu bergumul dengan uang, kemungkinan ada banyak sekali cerita-cerita keyakinan yang kamu yakini yang mana sama sekali sudah tidak bisa mendukung hidup kamu ya. Jadi kita akan bereskan itu di hari keempat ya. Nah, lalu di hari kelima ya, kita akan bicara tentang defending ya. Kebanyakan dari kita kan ingin mempertahankan cerita kita, ingin membela cerita kita, ingin menjelaskan cerita kita. Seolah-olah ketika kita membenarkan ya, menjelaskan cerita kita itu ya, kita bahagia. Padahal itu yang bikin clash ya, bikin menderita ya. Karena kita pikir cerita itu adalah kebenaran ya. Padahal kan enggak gitu ya. Cerita again seperti saya bilang hanya cerita. Apapun yang tadi saya ceritain ya cerita gitu ya. Enggak juga kebenaran gitu. Hanya yang tampaknya muncul aja gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya kebanyakan dari kamu mungkin ya punya konflik dengan diri sendiri atau orang lain, mungkin kamu mempertahankan cerita itu. Mungkin kamu berusaha membenarkan cerita itu. Mungkin kamu berusaha merasionalisasi cerita itu. Mungkin kamu berusaha membuat orang lain mengerti sudut pandang kamu ya. Saya punya satu klien ya yang udah lama banget releasingnya, salah satu klien terlama saya mungkin ya, yang seneng banget pegangan sama penderitaannya ya, karena dia nggak mau rilis, karena dia menganggap bahwa cerita dia itu adalah kebenaran, dan dia berusaha membuat saya dan mungkin teman-temannya yang ada di sekitarnya, lingkungannya percaya bahwa itu adalah kebenaran ya. Jadi nggak mau dilepas, dan karena saya tahu bahwa itu hanya cerita, ya saya nggak akan pernah percaya ya, nggak akan pernah bisa membeli itu karena lucu gitu kan, nggak ada gitu ya. Akhirnya sampai sekarang dia mungkin tidak melepaskan cerita itu dan tetap pegangan sama cerita itu karena dia menganggap bahwa itu adalah kenyataan ya. Kalau duduk misalnya sama-sama saya, dia pasti akan bilang, aku ada cerita nih mbak gitu ya nggak sih, aku sih nggak baik-baik aja, selalu begitu ngomong ya pertama. Kalau udah saya interupsi bilang benar nggak baik-baik aja, sekarang sih baik-baik aja gitu ya. Jadi tapi dia pegangan sekali sama cerita itu, seolah-olah itu adalah yang harus diceritain. Sayang jangan sampai saya lupa sama cerita ini. Kita semua mengalami itu ya. Saya pun dulu sebelum saya benar-benar melepaskannya bahwa sadar bahwa itu hanya cerita, saya pun dulu juga begitu kok. Saya mempertahankan cerita saya. Tunggu sampai ketemu temen, jangan sampai saya lupa detailnya. Gitu ya. Karena detail itu rasanya penting, meaningful, signifikan. Saya akan bisa menghibur orang lain dan menghibur diri sendiri, dapat approval dari diri sendiri dan orang lain ketika saya menceritakan cerita itu, gitu ya. Tapi yang saya dapat apa? Penderitaan. Yang saya dapat apa? Keputusasaan. Yang saya dapat apa? Ketidakberdayaan. Ya, sampai pada satu titik saya depresi, gak bisa bangun dari tempat tidur selama 2 minggu. Ya, makan harus disuapin. Ya. Karena saya pegangan sama cerita-cerita yang penuh omong kosong itu. Dan ketika saya melepaskannya, ya udah, cerita itu nggak ada artinya, mungkin nggak pernah terjadi, hanya terjadi di pikiran saya aja, gitu ya. Jadi nggak ada yang salah kalau misalnya kamu mau pegangan ya. Saya tidak bilang bahwa itu adalah sesuatu yang salah ya. Tapi pilihannya ada di kamu sendiri sih. Kamu mau terus menderita gitu atau kamu mau bebas ya. Bebas. Nggak apa-apa kalau seandainya kamu masih mau pegangan ya.
Jadi seperti tadi cerita klien saya tetap mencintai dia, menyayangi dia seapa adanya. Kalau dia mau pegangan juga saya nggak akan bilang lepasin aja gitu. Ya udah, bebas, itu mah pilihan ya. Tidak ada pemaksaan sama sekali. Hidup kamu ya. Bukan hidup siapa-siapa. Kamu yang ngerasain sendiri. Oke? Nah, lalu ya di hari ke-6 kita akan bicara tentang topik favorit saya ya, cinta ya. Cinta itu nggak butuh cerita ya. Ini apapun yang tampaknya terjadi, ini sudah cinta ya. Tapi nggak begitu pengalaman kita ya. Ketika kita membenci sesuatu, ketika kita tidak menyukai sesuatu ya, kita pikir itu bukan cinta. Tapi bagaimana kalau itu pun adalah manifestasi dari cinta, ya nggak sih? Saya punya cerita ya, cerita terus ya. Padahal sebenarnya, again makanya saya bilang cerita itu nggak ada yang salah dengan cerita. Cerita digunakan untuk memberi informasi, untuk menginspirasi ya, untuk berkomunikasi ya. Tapi again ya, saya tidak menganggap bahwa ini adalah kebenaran. Ini cuma cerita untuk berkomunikasi aja, untuk menyampaikan ya. Jadi saya punya cerita ya. Buat kamu yang sudah pernah ikut workshop sama saya, mungkin kamu sudah pernah dengar cerita ini ya. Karena ini saya mungkin sudah ceritakan beberapa kali gitu ya. Dulu saya punya partner bisnis ya, yang mana ketika kita benar-benar lagi terjun bebas ke bawah ya, dia meninggalkan saya ya. Dengan karyawan waktu itu ada 8 kalau saya nggak salah gitu ya. Banyak lah saat itu karyawannya ya. Tapi dia meninggalkan saya karena dia bilang, udahlah ya, gini, dia duduk, hari ini duduk yuk kita meeting, pecat semua anak. Hah? Gitu. Karena kan kita udah nggak punya uang di kas untuk ngebayar gaji mereka, pecat aja. Itu tahun baru. Lu gila dalam hati saya pada saat itu gitu kan. Enggak, kamu mau keluar silakan keluar, saya akan tetap ngerasa bertanggung jawab dong, jaga anak-anak ini dan tetap nggak tahu gimana caranya, karena waktu itu saya udah cukup belajar releasing ya, jadi saya tahu nggak tahu gimana caranya. Pokoknya walaupun kas kita 0, nanti pasti ada gitu, kamu keluar aja gitu. Nah akhirnya dia benar-benar keluar dan makanya kebanyakan dari karyawan saya setia banget ya, karena mereka tahu ceritanya ya, bahwa saya memang benar-benar berjuang tampaknya untuk mereka gitu ya. Saya selalu untuk kebaikan bersama, tapi salahnya saya dulu adalah saya mengorbankan diri saya karena saya nggak ngerti gitu kan. Jadi emang sih saya bisa bayar mereka, tapi saya sendiri ya nggak punya apa-apa gitu intinya. Tapi nggak menderita juga sih teman-teman ya. Nah pada saat itu saya benar-benar marah banget, benci banget, kesel banget sama si partner bisnis saya itu ya. Menurut saya itu adalah sikap yang sangat tidak bertanggung jawab. Gimana mungkin bisa berbisnis dengan attitude seperti itu gitu ya. Marah banget ceritanya ya. Nah ketika itu saya sudah releasing, terus ada satu coach ya, Susan Sievert ya. Susan bilang, kamu marah? Iya, marah aja, nikmatin aja marahnya. Wah, marah banget, gitu ya. Enak nggak rasanya? Enak, gitu kan. Bagaimana kalau itu juga cinta? Hah? Enak kan? Cinta kan enak. Bener juga. Yang ada saya ketawa ya, dan yang tersisa hanya perasaan cinta, marahnya menguap, hanya perasaan mencintai partner saya itu tanpa syarat ya. Apa yang terjadi ya sudah terjadi begitu saja. Dia tidak melakukannya, saya tidak melakukannya, itu memang terurai begitu aja ya. Dan ya udah gitu. Saya masih kasih dia job lagi abis itu, karena saat itu saya udah sangat loving gitu. Tapi saya baru sadar bahwa ketika apapun yang muncul itu adalah manifestasi dari cinta ya. Kalau misalnya kamu nggak menyadari ya, kamu kan paling benci sama orang yang mungkin pernah kamu sayang, ya nggak sih? Kamu paling ke-trigger sama orang-orang yang penting dalam hidup kamu ya. Bagaimana kalau itu juga cinta yang menyamar ya. Kalau kata mentor saya Hale Duskin ya, yang mewarisi Sedona Method dari Lester Levinson, beliau bilang ya, kalau Lester itu kan dia lebih strict ya. Kalau Lester itu bilang bahwa apapun yang non-love feeling ya bukan cinta gitu. Kalau Hale masih halus, dia bilang apapun itu hanyalah cinta yang menyamar ya. Saya lebih resonate sama itu. Apapun yang tampaknya muncul ini sudah manifestasi dari cinta, walaupun tampaknya tidak seperti itu ya. Kalau misalnya kamu orang yang lebih spiritual ya, mungkin kamu bisa bilang bahwa semua yang terjadi itu atas izinnya ya. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa izinnya ya. Begitu kamu menyadari itu ya, semuanya akan larut begitu saja, luruh begitu saja ya. Bella tanya, Mbak, yang dimaksud kita tidak harus berkorban dalam hidup itu apa?
Kalau misalnya gimana ya, kalau seandainya kita tidak harus berkorban tuh kita nggak pakai kompromi gitu. Artinya adalah kalau seandainya kamu nggak bisa makan, ngasih orang tapi kamu nggak bisa makan, artinya kan kamu mengorbankan diri kamu sendiri, ya nggak sih? Kebanyakan dari kita gitu. Contoh deh, kalau saya dulu itu emang punya sindrom prophet nabi sindrom nabi. Jadi saya kalau doa ya Allah, nggak apa-apa saya menderita asalkan orang-orang di sekitar saya yang saya sayangi itu ya bahagia ya. Makanya saya dulu punya relationship sama mantan saya ya. Mantan saya itu orang yang sangat baik ya, tapi nggak tahu kenapa dia sosial ya. Kalau jalan kena besi, luka, dijahit gitu ya. Pokoknya sial gitu deh. Nggak tahu dalamannya apa. Itu kalau saya doa, ya Allah dia nggak kuat ya Allah, hal-hal kayak gitu. Saya lebih kuat. Jadi cobaannya kasih ke saya aja. Sombong sih sebenarnya itu ya, tapi saya nggak sadar pada saat itu gitu ya. Saya berkorban aja gitu. Kan nabi-nabi kan gitu, selalu berkorban gitu kan. Kan kita kan kalau dulunya kan baca cerita nabi-nabi kan gitu ya, ya udah deh gitu, nggak apa-apa gitu kan. Walaupun saya nggak minta pahala sih pada saat itu, saya hanya merasa bahwa saya lebih kuat daripada orang lain. Yang terjadi adalah emang saya dicoba terus sih gitu ya, ujiannya gila-gilaan. Sampai ada satu teman saya almarhum ya, dia bilang ya, Adelia saya nggak pernah deh ngelihat film atau ngelihat buku atau apapun itu yang hidupnya lebih menderita daripada kamu, tapi kamu kuat banget. Dicoba terus gitu ya, karena doa saya gini, ya Allah kuatkan saya. Atau yang tadi itu, ya Allah nggak apa-apa saya menderita, ujiannya kasih ke saya aja, jangan sampai keluarga saya yang kena, jangan sampai orang-orang yang saya sayang, jangan sampai karyawan saya yang kena gitu, nggak apa-apa saya aja gitu ya. Dodol banget. Nggak ngerti pada saat itu, disangka itu sesuatu yang mulia gitu ya. Kalau sekarang sih saya kalau berdoa ya udah nggak usah minta dikuatin, makin minta dikuatin ya makin dicoba. Gimana kamu tahu kamu kuat ya kalau seandainya nggak ada coba? Kalau kata Mbak Ika, wakakak lagi langsung tersadarkan. Pernah kayak gitu juga, langsung menguap. Thank you Coach Lia. Sama-sama Mbak Ika ya, kebanyakan dari kita emang gitu ya, sok pahlawan ya. Kalau sebenarnya kebanyakan orang kan hero syndrome ya. Kalau saya sih prophet syndrome dulu. Ya, udah enggak ya. Lepasin aja, itu hanyalah memori, hanya kenangan ya, yang tidak terjadi pada siapa-siapa dan tidak ada artinya. Ya Bella, jadi sudah paham ya bahwa kita tidak harus berkorban dalam hidup ya. Semua untuk kebaikan bersama ya. Jadi kalau berdoa ya udah gitu, untuk kebaikan bersama aja ya, bukan berarti kamu harus berkorban untuk orang lain, nggak perlu seperti itu ya. Nah, lalu hari ke-7, hari terakhir ya, kita akan bicara tentang yang sudah sah padanya ya. Artinya yang melampaui cerita ini sudah yang nyata gitu ya. Ini apapun yang tampaknya muncul tidak terjadi pada siapa-siapa. Ini sudah kebebasan, ini sudah ketidakterbatasan. Ini sudah kesempurnaan ya, tidak membutuhkan cerita untuk ini menjadi ini ya. Period. Full stop. Ya, kita akan bersihkan di hari ke-7 sehingga nantinya akan tetap ada cerita. Bukan berarti ketika kamu udah releasing atau apa, kamu tetap akan bercerita ya. Tapi kamu tidak lagi menganggap bahwa cerita itu kenyataan ya. Kamu tidak lagi menganggap itu kebenaran. Apapun yang tadi saya ceritain, ya itu hanya cerita, itu bukan kebenaran, itu bukan kenyataan, ya. Itu hanya cerita, ya, dan tidak terjadi pada siapa-siapa.
saya tidak lagi mengidentifikasikan diri dengan cerita itu. Jadi kadang-kadang ya cerita itu muncul begitu aja, seperti tadi kan semuanya spontan. Untuk teaching stories, artinya untuk mengajar aja, ya, untuk menginspirasi, untuk menunjukkan arah gitu ya. Tapi tidak terjadi pada siapa-siapa. Saya sih nggak identifikasi, makanya ketika contoh ya, ini cerita lagi, dokternya ngasih saya diagnosis, saya ngerasa itu nggak terjadi pada saya, biasa aja gitu, nggak bereaksi. Makanya dokternya ada 2 sampai nanya, ini bener kan namanya gitu, kok nggak bereaksi gitu ya. Ya, jadi ya gitu ya, hidup akan jadi lebih enak ya. Saya mengundang kamu untuk ikutan workshop Beyond the Story ini ya. Silahkan mulai dari challenge yang ada di YouTube ya, gratis untuk semua member ya. Kita akan melakukannya 7 hari ya. Lalu kemudian kita akan langsung masuk, karena momentum yang sudah terbangun ini, kita akan langsung masuk ke workshop itu sendiri ya. Dan buktikan sendiri bahwa hidup akan jadi lebih mudah dan menyenangkan ya. Kalau misalnya dilihat dari ceritanya Adelia ya. Adelia itu ya, dari mulai yang paling menderita tapi ngerasa kuat ya, menjadi tukang ketawa-tawa kayak gini ya. Kamu bisa juga kok kayak gitu ya. Walaupun tidak ada yang perlu kamu lakukan, tidak perlu kemana-mana untuk ini menjadi ini. Itu tadi hanya cerita. Seperti kata Ari ya, setiap workshop selalu bermanfaat. Walaupun judulnya kadang-kadang nggak sesuai sama apa yang dialami, tapi tetap magical. Ya, workshop ini akan sangat membantu sih, karena seperti salah satu, siapa yang bilang ya, bahwa saya itu orangnya overgiving ya, Mbak Nusi ya. Kemarin saya melakukan live dengan Mbak Nusi bilang apapun yang dikasih sama Coach Lia itu melebihi ekspektasi ya, karena saya emang itu orangnya emang ya udah ngasih aja. Seperti kalau Instagram live ya, kalau kamu seandainya sudah lama nge-follow Instagram, nge-follow YouTube, kamu pasti akan tahu sendiri bahwa lihat aja itu konten dilakukan setiap hari ya, isinya itu nggak kaleng-kaleng ya. Saya kasih aja kok ilmu, saya nggak tahan-tahan ya. Tapi kenapa workshop itu berbayar ya, itu untuk kamu sendiri ya. Kalau seandainya kamu hanya menerima ya, keran memberi kamu tertutup ya, dan akhirnya ya rezekinya gitu-gitu aja gitu ya, tampaknya seperti itu. Walaupun ini again juga dibikin-bikin ya, tapi ya tampaknya seperti itu, karena aturan dunia itu ya, keran memberi dan keran menerima itu harus terbuka dua-duanya. Kalau salah satu ketutup, ya menderita gitu. Kalau saya dulu juga gitu, saya orangnya dulu ngasih tapi nggak mau nerima gitu, nggak mau nerima bantuan ya. Dibantu tuh saya nggak suka gitu, saya nggak mau gitu. Jadi akhirnya ya menderita, akhirnya benar-benar dijedotin, benar-benar nggak punya uang, kan saya harus menerima bantuan, ya nggak sih, dari orang lain. Gimana caranya, udah nggak ada pilihan. Jadi semesta itu pasti akan ngejedotin kamu ya, kalau seandainya kamu tidak kekeh gitu, keras kepala ya, berusaha ngancurin jalan, tembok di jalan itu satu arah gitu ya, luka-luka udah luka-luka gitu ya, tapi tetap nggak berhasil. Itu ya udah deh, ya Allah terserah deh gitu ya. Kalau saya dulu gitu kan doanya, ya Allah saya udah deh cuma minta kebijaksanaan aja, saya nggak minta uang banyak, saya nggak minta pasangan, saya nggak minta relationship yang baik, saya nggak minta kesehatan yang baik, saya cuma minta kebijaksanaan aja, nggak apa-apa udah gitu. Yang ada ketika saya benar-benar releasing, ngelepasin semuanya, hidup saya berubah secara eksponensial ya. Again, itu hanya cerita ya, untuk menginspirasi, untuk berkomunikasi, dan percaya kata saya ya, silakan kamu buktikan sendiri ya. Anis bilang, Mbak Lia bilang dijedotin, malah aku ketawa karena ngerasa related. Jadi kalau misalnya kamu memang tertarik ya untuk ikutan workshop ini ya, kamu silahkan ketuk link di bio, atau kamu silahkan hubungi Tami ya di 0823 2386 1717, atau kamu komen di kolom komentar ya, supaya kamu bisa dibantu ya untuk membantu diri sendiri. Kalau kamu mau hidup lebih bebas ya, karena kita itu hidupnya dalam cerita sih sebenarnya. Kita ngerasa bahwa kita adalah pusat alam semesta, bintang utama dari cerita itu. Kalau bukan aku, siapa lagi? Ya nggak sih? Kalau bukan aku yang mengubah hidup aku, bagaimana mungkin gitu ya? Kalau bukan aku yang berusaha mengatur-ngatur ini, bagaimana itu bisa berubah ya? Itu semua hanyalah ilusi ya, yang mana akan bikin hidup jadinya rasanya nggak enak ya. Oke? So ada yang mau tanya atau ada yang mau join? Anis ada pertanyaan?
Anis tadi ada join request, mau join atau mau sebentar? Ini saya approve nih Anis. Halo Anis, Hai Mbak, oke, hai Mbak. apa kabar? Sehat Mbak Lia, Alhamdulillah sehat gimana sekali. Mbak? Sehat. Luar biasa. Oke. Ini baru pertama kali ikutan Mbak, jadi grogi. Grogi, masih grogi nggak sekarang? Yang masih grogi. Oke, oke. Masih, Sekarang stop dulu sebentar, boleh nggak? boleh. Oke. Nah, boleh nggak? Rasa groginya biarin aja, dibiarkan aja sama nih. Iya Mbak. Nah, kalau dilepas boleh nggak? Hmm, boleh, Mau nggak melepas itu? mau. Kapan? Masih nervous. Ya, nggak apa-apa, stop dulu sebentar. Tenang dulu. Oke, iya Mbak. Oke. Nah, sekarang perhatiin, kamu ngerasa grogi, ada apa deg-degan? Atau ada apa? Apa Eh, sensasinya? kurang nyaman Oke, dengan orang lain yang baru. oke. Nah, sekarang perasaan kurang nyaman itu, kamu ngerasa sensasi nggak di badan? Deg-degan atau tangan dingin atau apa? Tangannya keringetan basah banget. Oke, nah sekarang boleh nggak biarkan aja, lihat aja tangan yang keringetan, biarkan aja sama adanya, boleh nggak? Boleh Mbak. Oke. Kalau itu dicintai sama adanya, boleh nggak? Mencintai aja tangan yang keringetan itu. Hmm, Kasih aja cinta yang banyak, sebanyak yang bisa kamu kasih. boleh. Mau nggak? Mau. Kapan? Mau Mbak. Oke. Kapan? Sekarang. Oke. Rasanya gimana sekarang? Udah ini sih, enjoy sih, Oke. udah biasa aja. Gampang ya releasing ya? Nggak sesulit itu. Ya, benar. That's good. Gimana Anis, so far udah melakukan releasing? Releasing seperti tadi kita barusan buktikan, segampang itu ya, sesimpel itu ya. Ada yang mau dibagi atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini sih Mbak, tentang kebingungan ya Mbak. Ya. Aku tuh lagi ada ini sih, yang dipikirin. Tapi kok bawaannya jadi sedih ya Mbak, mau cerita. Oke. Aku malah jadi takut nangis. Oke. Sekarang perhatiin nggak ketika kamu fokus pada cerita itu, ya, apapun itu cerita yang kamu bikin bingung, ya, itu bikin kamu langsung sedih, benar nggak? Iya, benar. Oke. Nah sekarang perhatikan emosi sedihnya. Ceritanya kesampingin aja. Perhatikan emosi sedihnya. Oke. Iya, sedih banget. Ya. Ngerasa bener-bener sesuatu yang aku nggak bisa di posisi ini. Oke. Oke. Izinkan hadir boleh nggak? Nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa. So what? Ya. Itu hanya emosi yang muncul aja. Hmm, iya, Oke. Perhatian ketika kamu mengizinkan, sedihnya menipis ya nggak? Dibandingin sebelumnya. benar. Nah kalau seandainya sedihnya itu kamu lepaskan, boleh nggak? Hmm, boleh, Mau nggak melepaskan kesedihan itu? mau. Kapan? Sekarang. Oke, lihat lagi, masih sedih nggak? eh udah nggak? Udah nggak? Kalau kata Reza, lebih instan daripada mie instan. Lebih cepat daripada mie instan. Releasing ini. Ya, sekarang kita lihat lagi ceritanya tadi. Kamu ingat-ingat lagi cerita yang tadi kamu bilang kamu bingung, kamu nggak bisa di posisi itu. Ketika kamu ingat itu gimana? Masih ada rasa sisa sedikit rasanya. Oke. Nah, sisanya dilepas boleh nggak?
Boleh. Mau nggak melepaskan itu? Mau Kapan? sekarang. Sekarang yang kamu rasain apa? Eh, masih ada, Mbak. Oke, Masih ada rasa sisanya. oke. Nah sekarang ya, yang bikin kita nyangkut itu adalah karena kita pengen mengubah cerita itu. Kita pengen memperbaiki cerita itu. Hmm, Ya nggak sih? Kita pengen mengontrol cerita itu. Kita pengen cerita itu seperti maunya kita. Ada nggak itu semua? ya, ingin memperbaiki keadaan. Oke. Nah sekarang Ingin mengubah ingin keadaan. mengubah keadaan. Boleh nggak saat ini diizinkan hadir? Hmm, Keinginan itu. Diterima dulu, diakui kalau kamu pengen mengubah keadaan, kamu ingin mengubah situasi. Boleh nggak izinin hadir? boleh. Termasuk rasa keakuan, identifikasi kamu terhadap cerita itu. Kamu ngerasa bahwa kamu adalah bintang utama, pemeran utama di dalam cerita itu. Itu tentang kamu atau siapa kamu. Kalau tentang Coach Lia mah biarin aja, tentang tetangga ya sudahlah, kasihan paling gitu. Tapi itu tentang aku. Benar, Mbak. Benar-benar. Ya, kalau ada izinkan hadir, boleh Iya. nggak? Diperhatiin bahwa itu yang muncul saat ini. Ya. Nah, sekarang boleh nggak kalau semuanya itu dilepaskan? Boleh. Mau nggak melepaskan itu semua? Mau Kapan? sekarang. Termasuk ceritanya lepasin aja dulu. Biarkan dia terurai, boleh nggak? Gambarnya, potongan-potongan memorinya, suara-suaranya, semuanya biarkan aja terurai. Diizinkan atau enggak? Boleh. Diizinkan, Mbak. Sampai habis, kalau udah habis kasih tahu. Gak bakal butuh waktu lama itu kalau Eh, seandainya nggak kamu pegangin. ya. Agak susah ngelepasin semuanya, Mbak. Nggak bisa sampai habis. Oke, yang tersisa apa? Kayak ada sesuatu yang nyangkut, tapi aku bingung itu apa. Oke, Aku nggak bisa memahami itu apa. oke. Nah, keinginan untuk memahami itu dilepas boleh nggak? Boleh. Sorry, Mbak Lia, ternyata keputus ya, Mbak. Iya, keputus memang live-nya, nggak apa-apa. Kita terusin. Ya. Gimana rasanya sekarang? Masih ada nggak keinginan untuk memahami? Udah enggak sih, Mbak. Udah nggak? Oke. Masih ada nggak yang tampaknya nyangkut? Hmm, masih bingung. Ada kebingungan terhadap sesuatu. Kemarin aku sempat chat Mbak Kami sih. Ya. Pengen pengen privat coaching tapi masih bingung. Buat ngeyakinin bener nggak sih? Nanti gimana kalau aku privat coaching gitu. Oke. Nah, sekarang rasa bingungnya itu kan bikin kamu gini. Kalau kamu pegangan sama kebingungan ini, maka kamu cari jawaban Hmm, di tempat yang salah. Iya nggak sih? Boleh nggak kalau itu dilepasin aja kebingungannya? boleh. Lepasin aja seutuhnya sampai bebasin aja. Boleh nggak? Saat ini aja. Ya, boleh nggak? Oke. Mau Boleh. nggak? Mau. Apa? Sekarang. Oke. Rasanya gimana? Hmm, udah lebih tenang sih, Mbak. Oke. Nah, sekarang boleh nggak kamu terbuka pada ketenangan, pada hati yang jernih, pada pengetahuan, intuisi yang saat ini sudah selalu tersedia. Kalau kamu nggak pakai pikiran kamu, saat ini sudah ada. Boleh nggak kesampingkan pikiran, lebih terbuka pada intuitive knowingness, pada intuisi. Boleh. Mau nggak? Mau. Kapan? Sekarang. Nah, sekarang lihat dari hati yang jernih, dari intuitive knowingness, kamu lihat lagi situasi yang tadi. Rasanya gimana? Jangan pakai pikiran. Kalau pikiran berusaha membantu, kesampingkan. Lihat dari
yang sudah seadanya ini, rasanya gimana? Yang rasanya lebih bisa ini ya, eh, melihat segala kemungkinan itu bisa. Oke. Kalau gitu boleh nggak kamu terbuka pada hasil yang positif? Boleh, Mau nggak? mau. Kapan? Sekarang. Oke. Nah sekarang lihat lagi cerita yang sama. Ketika melihat cerita itu rasanya gimana? Ya udah, cuma sekedar cerita. Udah berlalu sih. Nggak terjadi saat ini. Ya, perhatikan, ini membuktikan bahwa penderitaan kita terjadi karena kita merasa bahwa cerita itu terjadi pada kita. Cerita itu adalah kebenaran, cerita itu adalah kenyataan. Ya, kita adalah bintang utama dari cerita itu. Ya, makanya menderita begitu dilepas, perhatian nggak yang terjadi? Ada banyak kemungkinan, ada banyak yang bisa terjadi. Dan itu masa lalu, saat ini nggak ada. Belum tentu nanti proyeksi ke depan seperti yang kita bayangkan. Ya nggak? Nah, Ya, makanya benar Mbak. pentingnya, exactly, ini pentingnya melepas cerita. Makanya workshop ini akan sangat membantu teman-teman ya, termasuk Anis kalau kamu open untuk ikutan ya. Membantu sekali untuk hidup lebih ringan. Karena kita udah nggak percaya lagi sama omong kosong yang diceritakan oleh pikiran itu. Hanya dalam waktu sebentar loh. Dan keputus lagi. Iya nggak sih? Artinya ya Iya. nggak ada yang serius. Kalau seandainya kita serius buat putus lah, another story. Ya keputus ya so what? Bisa juga tuh tetap releasing, bisa juga tuh rasanya enak. Ya, Iya Mbak. Terima kasih Mbak Lia. sama-sama Anis. Rasanya gimana sekarang, udah oke? Ya lebih better sih. Ya. Better Nanti kamu, dari tadi. nah oke, good. Nanti kamu dengerin lagi aja ya yang tadi dan kamu terus melepaskan. Jadi kalau pikiran kamu berusaha untuk ngasih tahu lagi seolah-olah cerita itu adalah kenyataan dan kebenaran, ya kamu rilis lagi gitu ya. Hmm. Sesimpel itu ya. Dan kalau misalnya kamu ikut membership YouTube nggak sih? Nah, ikut. Ikut ya. Kamu ada Iya. di sadar yang mana? Sadar gembira nggak? Ya baru sadar gembira sih. Sadar gembira ya. Kalau kamu ikut sadar gembira nggak apa-apa, kamu akan bisa langsung ikutan challenge yang akan kita mulai segera ya. Kita akan dengerin volume 2 ya. Nanti kamu fokus di cerita ini ya. Nanti setelah 7 hari ya, kan kalau kamu di sadar gembira kamu akan bisa ikut workshop day one. Kamu raise hand ya, tunjuk tangan ya. Kamu kasih tahu ke saya kayak apa ya progresnya. Oke? Oke. Mbak. Oke. Oke. Oke, Oke. thank you Mbak. Sama-sama, Anis. Thank you for raising your hand ya, untuk membuktikan ke teman-teman Oke yang Mbak. lain bahwa releasing itu seinstan ini seperti kata Reza, lebih instan daripada mie instan. Thank you, Anis. Ya Mbak, thank you. Thank you, love you, bye-bye. Love you too. Bye-bye. Oke, good. Ya. So, itu yang sangat mungkin terjadi ya teman-teman ya, bahwa kalau misalnya kita sangat percaya ya bahwa cerita yang traumatis, cerita yang bikin kita menderita itu adalah kenyataan, bahkan cerita yang positif itu juga adalah kenyataan ya, maka kita akan terjebak di situasi yang tentu saja tidak mengenakan. Yang mana itu pun hanya cerita, karena ketika kita melepaskan itu semua, dengan sangat mudah kita sadar lagi bahwa ini sudah kesempurnaan. Ini sudah ketidakterbatasan. Ini sudah kebebasan ya. Sudah semua yang kamu cari di luar sana. Tidak ada yang perlu dilakukan ya. Tidak perlu kemana-mana untuk ini menjadi ini. Ya. Jadi kalau misalnya kamu terbuka pada kemungkinan ini ya, saya mengundang kamu untuk ikutan workshop Beyond the Story ya. Bukan untuk siapa-siapa ya. Selama kamu masih merasa bahwa kamu siapapun nama kamu dipanggil ya, workshop ini akan sangat membantu kamu ya, membuat hidup kamu berubah secara eksponensial ya. Jadi silakan hubungi Tami ya, atau ketuk link di bio atau komen di kolom komentar untuk ikutan. Ya, silakan terbuka aja pada kemungkinan bahwa apapun itu mungkin ya, kalau kamu mengizinkan.
Oke? Good. So terima kasih ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. I love you all very much ya. Bye for now.